Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, yang ketiga sifat dari hamba Allah yang maha pengasih, kita kembali lagi dalam surah Al-Furqan ayat ke-65 sampai ayat ke-66. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang ketiga adalah hamba Allah yang maha penyayang pengasih ini ciri-cirinya senantiasa ia berlindung dari azab api neraka. Artinya dari ayat yang saya bacakan, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi kalau berdoa teman-teman sekalian, jangan urusan dunia saja. Jangan urusan, ya Allah mudahkan kuliah saya, ya Allah berikan jodoh kepada saya, berikan kesehatan kepada saya dan sebagainya. Tapi jangan lupa untuk doa agar berlindung dari azab api neraka. Ya. Ini menjadi demikian penting karena kita tidak sanggup berada di api neraka, sehingga harus ada doa yang kita ucapkan terus-menerus tentang perlindungan kepada api neraka teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, gigi geraham orang kafir atau gigi taringnya di neraka seperti gunung Uhud dan tebal kulitnya sejarak perjalanan 3 hari. Ya, besar gigi geraham orang kafir atau besar gigi taringnya di neraka seperti gunung Uhud dan tebal kulitnya sejarak perjalanan 3 hari. Jadi mengerikan keadaan neraka. Ya, itu sebabnya kenapa ketika kita berdoa, kita senantiasa harus doa untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tentang azab neraka. Ada doanya, Allahumma inni ya'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang teman-teman sudah hafal semuanya. Doa yang setiap hari harus kita ucapkan. Penting. Jadi jangan cuman doa urusan dunia, tapi doa juga meminta perlindungan kepada Allah atas masa depan kita di hari akhir nanti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksaan neraka, jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah dajjal. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu doa dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, terus tadi teman-teman juga baca wa min adzabil qabr. Kita minta perlindungan dari Allah dari azab api neraka, dari azab kubur. Memangnya ada apa dengan kubur sampai kita harus minta juga sungguh-sungguh supaya kita terhindar dari azab kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu teman-teman sekalian pernah pada suatu ketika melewati kubur dan kemudian beliau menangis keras, terseduh-seduh menangis tidak berhenti-berhenti. Sahabat bertanya, "Utsman, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian apa kata Utsman? Ini disebutkan di hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Beliau mengatakan, "Kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Siapa yang sekarang berhasil di situ, setelahnya lebih mudah. Siapa yang celaka di situ, dikubur, maka setelahnya akan lebih susah. Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibanding kuburan." Begitu kata Utsman bin Affan. Jadi orang kafir atau orang yang tak beriman, orang yang durhaka pada Allah, orang yang jahat, yang zalim selama muka bumi, hati-hati karena pertama kali akan dapat azab dari kubur. Ya, begitu teman-teman sekalian. Berikutnya yang keempat, ciri hamba Allah yang maha pengasih adalah surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Maksudnya apa? Kok tidak berinfak secara berlebihan sementara Abu Bakar As-Siddiq pada saat perang Tabuk berinfak seluruh hartanya di jalan Allah? Apa itu maksudnya teman-teman sekalian? Dalam surah Al-Furqan ayat 67 disebutkan berinfak tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kikir. Maksudnya untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu. Berinfak secara berlebihan artinya nggak boleh membelanjakan harta dengan boros. Ada orang yang mengkoleksi tas 1-20 yang dipakai 1-2 aja, itu sisanya nggak dipakai, itu namanya boros. Teman-teman, itu namanya menginfakkan harta berlebih-lebihan. Itu yang nggak boleh dalam agama ini teman-teman sekalian. Teman-teman punya baju panjang berderet-deret, ntar kalau kondangan, aduh pakai baju yang mana ya, nggak punya baju nih. Itu baju banyak, kerudung banyak, masih bilang nggak ada baju.
Itu namanya boros. Ya, boros. Teman-teman pakailah itu sampai rusak baru beli lagi, teman-teman sekalian. Bisa nggak tuh kayak gitu? Jadi begitu teman-teman sekalian ya. Jadi intinya adalah jangan boros, jangan boros. Engkau punya harta, sedekah. Kenapa harta itu dibelikan macam-macam barang-barang yang engkau tidak gunakan? Itu barang-barang semuanya akan nanti di hadapan Allah bersaksi. Maka gunakan pakaian-pakaian yang kau punya itu setidaknya gunakan untuk beribadah. Kemudian yang kelima, ciri hamba Allah yang Maha Pengasih adalah surah Al-Furqan ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dan mereka tidak mempersekutukan Allah, tauhidnya kokoh, minta tolongnya hanya sama Allah, menyembahnya pada Allah, bersandarnya hanya pada Allah, menceritakan kehidupannya hanya pada Allah. Sebagaimana engkau bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Kan teman-teman bilang begitu kan dalam salatnya. Atau teman-teman bilang Allahus Samad, ya Allah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi tauhidnya dikokohkan, jangan minta tolong kepada benda, kepada keris, kepada jin, kepada dukun, dan bergantung penuh kepada orang lain, nanti kecewa. Kalau orang lain tak bantu kita kecewa. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Kemudian di Al-Furqan 68 disebutkan, dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, dan tidak berzina. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam teroris, itu tidak benar, karena Islam menghargai nyawa manusia. Ketika engkau membunuh satu manusia tanpa alasan yang benar, artinya engkau membunuh seluruh manusia. Ketika engkau menyelamatkan satu nyawa manusia, artinya engkau menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Itu ajaran Islam, teman-teman sekalian ya. Jadi nggak boleh membunuh dengan alasan yang tidak syar'i, kecuali perang ya, atau diserang oleh orang, ya nggak mungkin kita tidak membela diri kita sendiri. Tapi dalam keadaan yang seperti ini ya, tidak ada ceritanya membunuh tanpa alasan syar'i, itu bukan ajaran Islam. Ya, berikutnya tidak berzina. Tidak berzina. Nggak ada orang tiba-tiba zina, nggak ada. Semuanya diawali dari hal yang kecil-kecil dulu. Memandang dulu, setelah memandang berbicara dulu, menyentuh dulu, lama-lama berzina. Makanya kata Allah, wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Kata Allah bukan jangan berzina, kata Allah jangan dekati zina. Karena kenapa? Nggak ada tiba-tiba, setan nggak akan bilang ayo zina langsung sekarang, nggak mungkin. Setan tuh akan bilang gini, yuk telepon aja, nggak apa-apa kali, teleponan, namanya juga masa muda, pengen punya teman buat curhat gitu loh, gitu ya. Terus nanti, ayo jalan berdua, nggak apa-apa, jalan berdua kan nggak ngapa-ngapain juga, nggak apa-apa. Ini bahasanya setan mungkin gitu, mungkin ya, mungkin. Kan setan step by step, makhluk Allah. Nanti setan bilang saya lagi yang disalahin gitu ya. Padahal ntar setan di hari akhir, saya berlepas diri dari kamu, saya takut kepada Allah. Setan akan bilang gitu. Jadi setan ini makhluk Allah yang paling sabar, tidak putus asa. Jadi makhluk Allah paling sabar itu setan, teman-teman sekalian, karena dia goda terus. Ya, paling istiqomah itu setan itu, ya. Jadi istiqomahnya dalam menggoda manusia maksudnya, dan tidak bertanggung jawab karena nanti di hari akhir saya kan nggak nyuruh kamu, kan kamu yang mau gitu ya, saya berlepas diri dari kamu, kan kamu yang mau gitu. Ketika mau dijeblosin ke penjara itu syaitan begitu ya, saya berlepas diri dari kamu, saya takut kepada Allah, begitu kata syaitan.